Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pasti kalian semua sudah tidak asing lagi dengan Keraton Surakarta yang berada di daerah Solo ini. Mari kita jalan-jalan menelusuri ke dalam Keraton Surakarta, dan di sini saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah berdirinya Keraton Surakarta. Sejarah berdirinya Keraton Surakarta berkaitan dengan mundurnya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam sempat mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota. Saat Amangkurat II naik tahta, pusat pemerintahan dipindah ke daerah Wanakerta yang kemudian disebut dengan Kartasura. Pemindahan ini disebabkan oleh adanya pemberontakan yang dipimpin oleh Trunojoyo. Pada tahun 1743, peristiwa Geger Pecinan yang dipelopori oleh penduduk Tionghoa menghancurkan Keraton Kartasura. Pakubuwono II yang menjadi sasaran pemberontakan karena berpihak kepada Belanda pun terpaksa melarikan diri ke Ponorogo. Kemudian, sekembalinya ke Surakarta, Pakubuwono II memerintahkan pemindahan keraton dari Kartasura ke Desa Sala. Desa Sala dipilih karena beberapa faktor, tetapi faktor utama karena posisi yang dekat dengan Sungai Bengawan Solo. Sungai ini dapat berfungsi sebagai penghubung untuk memperlancar aktivitas ekonomi, sosial, dan politik kerajaan. Pada tahun 1764, Keraton Surakarta di Desa Sala mulai ditempati meskipun pembangunannya belum sepenuhnya selesai. Pakubuwono II mendiami keraton sampai hari wafatnya, yaitu pada 1749. Setelah itu, pembangunan Keraton Surakarta dilanjutkan oleh para penerusnya dan ditambahkan bangunan seperti Masjid Agung, Siti Hinggil, dan Pintu Sri Manganti. Pada masa pemerintahan Pakubuwono III, Mataram menghadapi perlawanan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Penolakan di kerajaan kemudian resmi diakhiri melalui Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Dalam kesepakatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kasultanan Ngayogyakarta untuk Hamengkubuwono I dan Nagari Kasunanan Surakarta diserahkan kepada Pakubuwono III. Sejak saat itu, Keraton Surakarta menjadi istana dari Kasunanan Surakarta. Pembangunannya pun masih berlanjut hingga periode kekuasaan Pakubuwono X. Selanjutnya, kita akan membahas kompleks bangunan Keraton Surakarta. Kompleks Keraton Surakarta terbagi ke dalam beberapa area, di antaranya Kompleks Alun-Alun Utara. Di kompleks ini terdapat Gapura Gladak, Pamurakan, Alun-Alun Utara, Masjid Agung Surakarta, Balai Pewatangan, Balai Pekapalan, Gapura Batangan, dan Gapura Klewer. Kemudian ada Kompleks Pagelaran Sasana Sumewa, Kompleks Siti Hinggil Utara, Kompleks Kamandungan Utara. Pada kompleks ini terdapat gerbang masuk bernama Kori Brajanala atau Kori Kapit dan Bangsal Wisamarta. Kemudian ada kompleks Sri Manganti Utara. Di halaman Sri Manganti terdapat dua bangunan utama, yaitu Bangsal Marakata di sebelah barat dan Bangsal Marcukunda di sebelah timur. Di sisi barat daya Bangsal Marcukunda terdapat sebuah bangunan segi 8 yang disebut Menara Sanggabuana. Konon, menara ini menjadi tempat bertemunya raja dengan Ratu Laut Selatan.
Fungsi utama menara setinggi 30 meter ini adalah tempat untuk memata-matai Belanda pada masa penjajahan. Kemudian ada Kompleks Kedaton, Kompleks Kamagangan, dan Sri Manganti Selatan. Kemudian ada Kompleks Kamandungan Selatan, Kompleks Siti Hinggil Selatan, dan ada Alun-Alun Selatan. Oke, cukup sekian jalan-jalan kita hari ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.